Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri. Kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Back Lover chapter 247. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ingetin lagi nih, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap! By the way, disclaimer sedikit nih, sorry nih kalau rambut gua agak ganggu ya, soalnya udah panjang banget dan lagi corona bos, gua nggak berani nyukur gitu. Dan gua orangnya juga nggak bisa ngatar rambutnya, jadi kalau ganggu sorry aja. Oke, kita lanjut. Jadi pada chapter sebelumnya kita sudah melihat pertarungan antara Kapten Yami versus Dante, dan bahkan pada akhir chapter sebelumnya kita diberikan kejutan bahwa masih ada anggota Black Bulls yang belum terungkap. Nah, pada chapter kali ini kita akan berpindah tempat nih guys, dan lebih difokuskan pada perang di kerajaan Heart. Seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, kekalahan 4 Spirit Guardian. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita diperlihatkan keadaan kerajaan Heart yang sedang diserang oleh kerajaan Spade. Lebih tepatnya diserang oleh kelompoknya Vanica. Di sini terlihat warga kerajaan Heart sedang lari menyelamatkan diri dari serangan kerajaan Spade. Loro Pechika pun selaku dari ratu kerajaan Heart tidak tinggal diam guys, dan berusaha tetap menyelamatkan warganya dengan sihirnya. Tapi nggak lama setelah itu kita melihat ekspresi dari Loro Pechika yang shock, yang kaget, yang nggak percaya bahwa 4 Spirit Guardiannya telah dikalahkan. Gila, bisa kalian bayangkan kan betapa kuatnya pasukan kerajaan Spade. Dan kita pun semua tahu Spirit Guardian itu adalah prajurit terkuat yang ada di kerajaan Heart. Jadi, kalau mereka kalah, nggak ada lagi yang mampu melawan kerajaan Spade di kerajaan Heart. Karena 4 Spirit Guardian telah dikalahkan, itu artinya hanya gajah saja yang belum dikalahkan guys. Itu pun juga karena si gajah ini belum terjun langsung ke medan pertempuran. Melihat hal tersebut, di sini Loro Pechika mulai panik. Dan dia juga heran, padahal para babu-babunya si Vanica itu, anak buahnya si Vanica itu, hanya diberikan sedikit kekuatan iblis, tapi kekuatan mereka sudah melebihi tingkat 0. Walaupun mereka sendiri kebanyakan masih berada di tingkat 0 guys. Sebelum para Spirit Guardian kalah, di sini Loro Pechika sempat mengirim Luck untuk membantu para Spirit Guardian. Tapi karena keadaannya sudah berubah, di sini Loro Pechika berpikir untuk memanggil kembali Luck. Untungnya di sini ada Noelle yang meyakinkan Loro Pechika bahwa Luck akan baik-baik saja dan meminta Loro Pechika untuk tidak panik dan tetap fokus menyelamatkan kerajaannya. Nah, dari sini bisa kita lihat guys betapa pentingnya sebuah aliansi. Coba kalian bayangkan jika sebelumnya kerajaan Heart tidak membuat aliansi dengan kerajaan Clover, bisa kalian bayangkan apa yang sekiranya terjadi. Ya, jika sebelumnya kerajaan Heart tidak beraliansi dengan kerajaan Clover, mungkin saat ini kerajaan Heart sudah kalah guys. Karena seperti yang kalian lihat, 4 Spirit Guardiannya udah kalah. Jadi dari sini kalian sadar kan betapa pentingnya sebuah aliansi dalam pertempuran, dalam peperangan. Dan mungkin jika tidak ada Noelle, di sini Loro Pechika udah panik guys. Untungnya ada Noelle gitu, untungnya ada kerajaan Clover. Kalau enggak udah hancur itu kerajaan Heart. Lanjut yang kedua, Span King. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa 4 Spirit Guardian telah kalah.
Dan salah satu pengikut Vanica yang telah mengalahkan Spirit Guardian adalah Sven King. Sven King ini sama seperti Garderois dan Foyal. Dia memiliki 50% kekuatan iblis. Dan memang sepertinya guys, para prajurit kerajaan Spade yang bekerja langsung di bawah Dark Riot atau bisa kita sebut sebagai Dark Discipline memiliki 50% kekuatan iblis. Tapi dengan 50% kekuatan iblisnya, itu sudah cukup bagi Sven King untuk mengalahkan Spirit Guardian. Watak dari Sven King pun sama seperti para prajurit kerajaan Spade yang lainnya. Dia tidak memandang siapa korbannya, bahkan wanita dan anak kecil sekalipun. Di chapter kali ini juga terungkap bahwa sihir Sven King adalah sihir kulit. Sihir yang cukup baru dan unik di telinga kita ya guys. Jarang-jarang gitu ada orang memiliki kemampuan sihir kulit. Sihir kulit ini dapat membuat Sven King memanipulasi kulitnya menjadi keras ataupun lunak sesuka hati dia. Dia dapat mengubah kulitnya dan menyamakan dengan sihir musuhnya, sehingga sihir lawannya pun gak mempan di hadapan Sven King. Dengan kata lain, tubuhnya si Sven King ini adalah tombak sekaligus perisai terkuat guys. Dia mengklaim seperti itu. Dengan sihir kuat seperti itu, kita jadi gak heran bagaimana si Sven King ini bisa mengalahkan Spirit Guardian. Lanjut ke ketiga, Luck versus Sven King. Oke, jadi seperti tahu sebelumnya Lord Pechika telah memerintahkan Luck untuk membantu di medan pertempuran. Nah, di chapter kali ini kita akan melihat Luck yang akan berhadapan dengan Sven King. Oke, jadi setelah si Sven King ini mengalahkan Spirit Guardian, dia secara membabi buta kembali menyerang para penduduk kerajaan Heart. Dan targetnya kali ini adalah seorang wanita dan anak kecil guys. Gila gak tuh Sven King? Gak ada ahlaknya coy. Anak kecil sama cewek pun diincer gitu. Bener-bener gak mandang. Nah, saat si Sven King ini hendak menyerang, untungnya di sini ada Luck yang dengan sigap menyelamatkan mereka berdua. Tapi disinilah awal mula pertarungan antara Luck versus Sven King. Melihat Grimoire Luck, di sini Sven King langsung tahu bahwa Luck bukan berasal dari kerajaan Heart, dan dia menyuruh Luck untuk tidak ikut campur. Tapi tentu aja itu ditolak mentah-mentah oleh Luck. Seperti tipikal serangan Luck yang biasanya, di sini Luck menyerang Sven King dengan serangan super cepatnya guys. Tapi serangan super cepat Luck pun juga tidak dapat melukai Sven King. Bahkan di sini Sven King menyerang balik hingga membuat Luck terpental. Dari kejauhan pun Luck kembali melancarkan serangan Thunderbolt Distraction kepada Sven King. Tapi lagi-lagi serangan Luck ini nggak mempan guys. Kenapa nggak mempan? Yaitu semua karena sihir kulit milik Sven King yang udah kita bahas pada poin pembahasan sebelumnya, yang dimana si Sven King ini mengklaim bahwa dirinya adalah perisai terkuat sekaligus tombak terkuat. Gak selesai sampai di situ, di sini Luck masih nggak menyerah dan terus-menerus melancarkan serangan. Tapi tetap aja guys, serangannya si Luck ini tidak dapat melukai Sven King. Bahkan di sini Sven King mengatakan bagi dirinya, Luck yang hanya berada di tingkat 1 tidak akan mampu mengalahkan dirinya yang berada di tingkat 0. Dan yang keempat, tekad kesatria sihir Luck. Oke, pertarungan antara Luck dan Sven King masih berlanjut guys. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa serangan Luck tidak ada yang mampu melukai Sven King. Bahkan di sini terlihat si Luck udah babak belur berdarah-darah guys. Melihat hal tersebut, di sini Sven King menyuruh Luck untuk lari saja dengan kecepatannya. Tapi dengan pride yang tinggi, dengan kebanggaan yang tinggi, dengan harga diri yang tinggi, di sini Luck mengatakan bahwa dia tidak sudi lari dari pertarungan yang menyenangkan tersebut. Ya, walaupun sudah babak belur, di sini kita belum kehilangan sifat Luck yang maniak pertarungan guys. Ya, kayaknya setelah latihan selama 6 bulan, di sini Luck sudah nggak takut lagi sama musuh yang lebih kuat dari dirinya. Di sini pun Luck juga mengatakan apa tujuan Sven King menyerang kerajaan Heart. Tapi sama seperti prajurit kerajaan Spade yang sebelum-sebelumnya, jawabannya si Sven King ini adalah jawaban yang sepele guys. Sven King menyerang kerajaan Heart cuma demi Vanica. Bagi Sven King, Vanica adalah tipe idol idealnya guys. Bener-bener sebuah alasan yang sepele kan? Bahkan si Luck pun juga berpikir seperti itu. Itu adalah alasan yang sepele. Lalu di sini Sven King kembali bertanya kepada Luck, kenapa Luck rela mengorbankan nyawanya demi orang asing, padahal si Luck sendiri sudah babak belur. Lalu di sini Luck menjawab bahwa dia akan melakukan segala sesuatu semaunya untuk melindungi orang-orang, dan itu semua tidak luput dari harga dirinya yang tinggi sebagai seorang ksatria sihir. Dan chapter 247 pun berakhir di sini guys.
Yang itu berarti pertarungan antara Luck versus Span King pun belum selesai guys. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah dengan tekad Luck yang tinggi sebagai seorang kesetar sihir, dia mampu mengalahkan Span King? Jika Luck yang tingkat 1 berhasil mengalahkan Span King yang tingkat 0, itu artinya tingkatan sihir tidak bisa lagi menjadi acuan bagi seseorang untuk memenangkan pertarungan. Dan kalau kita lihat lagi ya guys, ekspresi wajah dari Luck pada akhir chapter itu bukan ekspresi ketakutan, melainkan ekspresi senang menikmati sebuah pertarungan. Kalian bayangkan guys, Luck yang udah babak belur tersebut masih bisa menikmati pertarungan. Jadi bukan tidak mungkin semakin tinggi adrenalin seorang Luck, maka kekuatannya pun juga semakin meningkat. Dan kalian pun gak boleh lupa guys, salah satu penyihir atau kesetar sihir mendapatkan kekuatan baru adalah saat dia berada di situasi hidup dan mati. Contohnya seperti Noelle saat memunculkan Valkyrie Dress ataupun Vanessa yang memunculkan kucing Rhodes. Jadi bukan tidak mungkin Luck akan memunculkan kekuatan baru di sini guys. Patut kita tunggu. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 247. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video kedepannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa untuk like and share-nya juga. Terus nggak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.